Shalom, Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Perlu diucapkan Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali, karena kita sudah melihat bagaimana apa yang terjadi sekarang ini, bahwa Maranatha, kedatangan Tuhan Yesus kembali, sehingga Tuhan akan mempercepat, karena hari ini tanggal 22, kami genap 1 bulan, kami menyampaikan isi hati Tuhan, kami menyampaikan berita termahal di dunia. Kami mau banyak orang dipindahkan dari api neraka, dia berpindah ke surga yang kekal untuk selama-lamanya. Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, saya memberikan tema firman Tuhan di hari ini, bersyukur sekali ada di Pulau Patmos. Bersyukur sekali ada di Pulau Patmos. Saudara, ada 5 kali kami ada di Pulau Patmos. Yang pertama, Patmos yang pertama, waktu kami dilantik di Nabire, kami dibawa ke Jayapura, pelantikannya di Nabire, penempatannya di Jayapura. Dan saya akan membacakan ayat dulu, Wahyu pasal pertama ayat yang ke-9, penglihatan Yohanes di Patmos. Aku Yohanes, saudara dan sekutumu, dalam kesusahan, dalam kerajaan, dan dalam ketekunan, menantikan Yesus berada di pulau yang bernama Patmos. Oleh firman Allah dan kesaksian yang diberikan oleh Yesus. Saudara, Patmos yang pertama yang kami alami adalah kami waktu tanya Ketua MD, Pak Ketua MD, sudah ada jemaat? Oh, sudah ada beberapa keluarga. Dan kami dilantik pada waktu itu tahun 2006, sekitar bulan-bulan Januari kami sudah dilantik, dan ditempatkan di kota Jayapura. Kota Jayapura kami belum pernah injak. Kami tidak tahu apakah ada keluarga. Dan waktu kami dibawa oleh Ketua MD kami bersama dengan istrinya, ya, saya bersyukur dalam kesempatan ini. Saya bangga, orang pertama yang melantik saya tentunya adalah Bapak Pendeta Sampul Senior almarhum. Dalam kesempatan khotbah saya ini, saya memberikan penghormatan kepada Bapak Musa Sampul yang sudah melantik saya sehingga saya boleh menjadi gembala sidang sampai hari ini. Dan begitu Ketua MD kami mau pulang ke Nabire, karena mereka berdomisili di Nabire, kami berjumpa, berkenalan dengan Pulau Patmos yang pertama, yaitu Rp25.000. Istri saya baru mengandung anak yang pertama, yaitu Yedija Salomo Tambuhun. Secara manusia kami perlu sekali uang. Tidak heran anak kami Salomo, waktu dia dari 6 bersaudara, cuma dia yang sering kali keluar ludah. Keluar apa? Air liur. Ludah di pinggir-pinggir, kiri kanan. Karena waktu ibu gembala hamil, istri saya, mau beli roti Rp1.000 itu susah sekali.
sampai-sampai sembunyi-sembunyi. Kenapa? Karena kalau ketahuan, pasti Bapak Gembala minta setengah. Jadi Ibu Gembala sembunyi-sembunyi. Turun di bawah, jalan 50 meter ke kios. Kalau di Manado bilang warung. Ibu Gembala sembunyi-sembunyi. Jadi kalau ke kios, hanya pegang Rp1.000. Untuk bertahan 25.000. Tahun pertama itu kami merasa tahun yang tersulit. Tidak mau puasa, tidak ada makan. Jadi itu yang namanya puasa terpaksa. Pulau Patmos yang pertama ini yang saya sebut adalah yang kedua dari peristiwa ini. Waktu kami lihat, kami tanya di Jayapura, baru ketua yang bilang belum ada jiwa. Waktu di Nabire sudah ada beberapa keluarga. Ada sekitar 5 pendeta yang ditawarkan untuk menjadi gembala di situ. Semuanya out. Angkat tangan. Tidak, Pak Ketua MD. Kami tidak mau melayani yang tidak ada jiwa. Ada sekitar 5 pendeta. Nah saudara, bahkan waktu kami baru mau melayani, ada satu pendeta yang berkata, dia lebih tua dari saya, dia senior saya. Aduh, Brur, kalau mau melayani di situ, di atas gunung, di bawah lautan. Jadi tempat kami dekat dengan lautan. Rumah-rumah kurang. Dia bukan memberikan spirit, tetapi dia mematikan iman kami. Dia melemahkan iman kami. Dan ternyata saya melihat kami sama-sama melayani, pelayanannya tidak maju-maju. Kenapa? Dia sudah menabur melemahkan hamba Tuhan yang baru. Nah saudara yang Tuhan Yesus kasihi, kami melayani yang namanya puasa terpaksa. Dan mulai satu persatu Tuhan kirim. Ada hamba Tuhan baru yang Tuhan kirim, sudah lebih tua jauh dari saya. Karena dia baru bergabung untuk membuat kekuatan di dalam pelayanan, saya lantik hamba Tuhan ini jadi wakil gembala saya. Tetapi kurang lebih setengah tahun berjalan, yang setengah tahun dia manis-manis. Oh, dia memakai mobilnya antar jemput. Tetapi masuk 7 bulan, dia punya asli loh. Nah, muncul. Asli loh. Dia mau pemberkatan, dia yang pimpin. Wow. Berarti ini dualisme kepemimpinan. Saya bergumul, saya sampai sakit. Saya tidak suruh ambil minyak urapan, dia taruh minyak urapan di jemaat beberapa orang. Sehingga mereka mengeluh, aduh, saya tidak mau pakai. Dia kasih minyak urapan, sampai meleleh, sampai di mata sudah hampir tidak bisa melihat. Mereka sudah mulai tawar. Saya sampai sakit. Dan disitulah saya sakit seperti orang gila. Ada teman saya, teman satu tempat tidur dulu di Jakarta, dia bully saya, dia ejek saya. Tetapi waktu dia bully saya berkata, hanya satu. Dia serang saya dengan pertanyaan aneh, hanya satu, Roh Kudus. Akhirnya dia kalah. Saya dibully oleh teman sendiri, keluarga saya diejek karena saya sakit malaria kronis. Malaria yang memang bikin jadi gila. Karena pergumulan dari wakil gembala saya ini.
Tidak cukup sampai di situ dia memberontak, ketua pembangunan dia bawa ikut dengan dia, dan akhirnya Tuhan tolong juga ketua pembangunan itu dan istrinya balik. Itu adalah Patmos yang kedua. Terjadi pemberontakan yang pertama. Dan berjalan waktu, pelayanan kami jadi 50 keluarga. Kami pakai 3 mobil menjemput. Saya hitung ada 50 keluarga. Dan di 50 keluarga inilah saya mendapatkan Patmos yang ketiga, yaitu pemberontakan dari 2 anak rohani saya yang tidak sekolah kitab saya didik. Mereka berdua jadi pengkhotbah, dan dari ketua MD dari Biak, dia mau merampas pelayanan di tempat ini. Dia menghasut 2 pengerja saya ini. Dan terjadilah yang Ibu Gembala sering khotbah, masuk keluar di Polsek, masuk keluar di Polres, Polda. Saya mengalami yang namanya Patmos yang ketiga. Saya jadi kurus di sebelah pohon Natal saya ini, di sebelah kiri. Saya sementara main drum. Anak yang saya didik, anak rohani, dia mencekik saya, mau bunuh saya di altar. Tetapi oleh pertolongan Tuhan, saya tidak mati di altar ini. Kami pernah di Argapura dikejar dengan parang, mau dibunuh. Cuma kenapa? Kami di tempat tinggal tidak ada air, kami ke tetangga. Kami cuci baju di perigi di tetangga. Kami dikejar mau dibunuh. Namun ada Ibu Mary Langi, orang tua dari Yolanda Montang, menolong kami. Ibu Mary ini sudah almarhumah. Dia yang menolong kami. 2 kali kami mau dibunuh. Yang pertama cuma karena mencuci baju. Sudah tidak ada uang, tinggal di rumah yang akhirnya sulit. Kami dibuang di Pulau Patmos, seolah-olah ditipu, bilang sudah ada beberapa keluarga, tetapi nol besar, tidak ada jiwa. Dan apa yang terjadi? Selesai sudah, ada sekitar 5 tahun kami bergumul. Pemberontakan yang dipimpin oleh 2 jemaat yang dipengaruhi oleh ketua MD dari Biak. Dan kami melalui yang namanya Patmos yang ketiga. Beberapa tahun kemudian, Patmos yang keempat muncul. Ada jemaat tinggal di Polimat, 1 keluarga dan karyawan-karyawan dipengaruhi. Mereka sudah buat persekutuan sendiri. Dan akhirnya Tuhan juga tolong Patmos yang keempat. Ada sekitar 10 keluarga keluar meninggalkan kami. Dan Patmos yang kelima yang terakhir, yang Ibu Gembala khotbah tadi, ada 40 orang yang keluar. Setiap kali mereka keluar, mereka buat gosip di luar. Oh, Pondok Daud semua tutup. Pondok Daud sebentar lagi gulung tikar. Mereka tidak tahu yang punya Pondok Daud, ownernya Yesus Kristus. Yang punya Pondok Daud, kami cuma hamba, babu, dolos. Kami tidak berguna tanpa Tuhan. Tetapi apa yang terjadi? Waktu pemberontakan yang pertama, tak tambah 1 gereja di Wayena. Mereka berkata, oh, Pondok Daud
pelayanan jadi 3, entrop 1, sentani 2, waina yang ketiga. Dan terjadi pemberontakan berikut, mereka juga sama. Oh, Pondok Daud, Pendeta Fani salah. Banyak yang menghakimi kami. Pendeta-pendeta banyak yang menghakimi kami. Tidak mengapa. Pendeta boleh menghakimi engkau. Keluarga boleh menghakimi engkau. Tetapi Yesus Kristus tetap berkata, welcome anakku. Mari datang kepadaku. Semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan. Engkau diputuskan pacarmu. Engkau ditolak karena pekerjaanmu. Waktu engkau melamar engkau tidak diterima. Sudah 5 kali, 10 kali engkau ditolak. Engkau di PHK, tidak dapat pesangon. Mari datang pada Yesus. Orang tuamu broken home. Orang tuamu pisah. Jangan engkau putus asa. Jangan engkau menyerah. Bersyukur engkau ada di Pulau Patmos. Kami bersyukur sekali kami ada di Pulau Patmos. Mau hitung 30 pendeta yang menghakimi kami ada. Mau hitung 50 orang yang menghakimi kami. Salah. Perbuatanmu salah. Pendeta Fani salah. Pendeta Christine salah. Full ini telinga. Otak ini full dengan caci maki. Penghakiman orang muncul. Tetapi kami hanya berseru, Yesus, Yesus, tolong kami Tuhan, tolong kami Bapa. Badan saya kurus kering, mau tidur malam itu susah, kurang darah terus. Pemberontakan sampai kami masuk luar polisi adalah pemberontakan yang luar biasa yang terjadi. Disitulah kami memahami betapa Yesus menderita. Orang-orang yang Tuhan Yesus sembuhkan, yang lumpuh berjalan, yang buta melihat, yang pendarahan sembuh, 38 tahun sembuh. Mereka yang berkata, salibkan dia, salibkan dia, salibkan dia. Saudara, bersyukur engkau dibuang di Pulau Patmos. Kalau engkau terlahir dari keluarga yang sangat miskin. Orang yang miskin biasanya banyak sekali ditolak. Amin. Amin. Saudara pernah mengalami miskin? Kami banyak kali mengalami miskin. Ditolak, dipandang sebelah mata. Sudah 1 meter baku tabrak, orang tidak tegur. Kami sudah alami. Banyak kali kami mengalami itu. Kami sudah makan garam ditolak, dihakimi, digosipkan, dikarlotakan. Di Kota Jayapura mungkin salah satu pendeta yang banyak kali dihakimi dan diceritakan adalah salah satunya kami. 4 kali kami mengalami pemberontakan besar-besaran di dalam jemaat. Tetapi kami sadar bahwa lewat semuanya ini Tuhan mau menguji iman kami. Proses kami dari ulat ke pompong, dari yang pertama sampai jadi kupu-kupu. Kalau kami hari-hari ini boleh menjadi kupu-kupu, kami sudah diproses. Kalau hari-hari ini kami sudah jadi emas, kami sudah dibakar, proses hidupan kami dibakar. Polisi datang urus di dalam gereja. Polisi berjaga-jaga di depan gereja. Pondok Daud sudah alami itu. Tetapi sampai hari ini sudah sangat aman. Sampai hari ini sudah berapa 5 tahun terakhir ini ya Ibu Gembala. 5 tahun kami mengalami yang namanya damai. Tetapi 2023
Mereka berkata, oh, tidak usah ibadah di Pondok Daud, tinggal 1-2 orang. Ini adalah pemberontakan yang keempat. Mereka berkata Pondok Daud tidak ada Roh Kudus. Mereka mendirikan yang namanya Gereja Kasih. Gereja Kasih. Habis berontak mereka dirikan Gereja Kasih. Dan mereka berkata Pondok Daud tidak ada Roh Kudus. Tetapi Tuhan yang kami sembah tidak pernah tertidur. Dia bukan Tuhan yang buta. Amin. Dia bukan Tuhan yang buta. Gerak-gerik orang saja Tuhan sudah tahu. Sebelum lidah mengeluarkan perkataan Tuhan sudah tahu. Dan satu persatu mobil yang mereka pakai berontak. Oh, katanya sudah ditarik oleh dealer, sudah dijual over kredit. Tuhan sudah mulai bertindak. Dan sekarang yang tak putar, yang orang bilang 1-2 orang mereka yang justru tinggal beberapa orang. 10 jari tidak cukup mereka beribadah. Karena apa? Mereka menabur angin menuai badai. Firman Tuhan kata menabur angin menuai badai. Bersyukurlah kalau engkau diproses. Suamimu meninggalkan engkau. Suamimu selingkuh sudah 5 tahun. Suamimu selingkuh dan sudah punya anak 2. Engkau ada di Pulau Patmos. Jangan mengeluh. Belajar bersyukur. Saya pernah mendoakan keluarga yang sudah 20 tahun mereka bercerai. Dan mereka dipersatukan kembali. Karena apa? Istrinya tetap berdoa kepada Tuhan. 20 tahun suaminya selingkuh. Tetapi istrinya tetap bersyukur ada di Pulau Patmos. Saudara yang mungkin sama seperti kami alami, beberapa kali, banyak kali dibuang di Pulau Patmos. Saudara bisa bayangkan, Yohanes dia hanya seorang diri. Saudara bisa ke keluarga, bisa ke teman-teman, bisa main futsal kalau bapak-bapak, bisa ke pasar, bisa. Tetapi pemerintahan yang jahat pada waktu itu membuang Yohanes ke Pulau Patmos hanya seorang diri. Tidak ada yang dia bisa curhat. Dan inilah yang membuktikan kitab Wahyu, kitab yang paling spektakuler. Ayat yang ke-10, ayat yang terakhir. Pada hari Tuhan, aku dikuasai oleh Roh Kudus. Dan aku mendengar dari belakangku suatu suara yang nyaring seperti bunyi sangkakala. Nah, karena dia seorang diri, gampang sekali dia dengar suara Tuhan. Kitab Wahyu adalah kitab yang terhebat dari semua kitab. Satu-satunya kitab Wahyu yang menceritakan akhir zaman. Tuhan datang kembali adalah kitab Wahyu. Saudara, Tuhan akan promosikan engkau dengan luar biasa. Asalkan menantikan dan bertekun. Nantikan Tuhan. Orang yang menantikan Tuhan mendapat kekuatan yang baru. Haleluya. Tetapi orang yang gampang menyerah, kegagalan semakin cepat dia hadapi. Amin. Jadi mari bersyukur kalau engkau dibuang di Pulau Patmos. Bersyukur kalaupun orang tuamu broken home, orang tuamu pisah. Doakan supaya roh perpecahan tidak turun ke anak. Tetapi engkau maju melayani Tuhan. Mendekati gereja, minta gembalamu untuk konseling dengan engkau. Jangan cari teman. Oh, teman akan berkata, yuk narkoba. Kalau cari teman mereka berkata, yuk dugem, yuk ke Holy Wing. Tetapi kalau engkau cari Tuhan,
engkau akan mendapatkan kemenangan yang luar biasa seperti Yohanes murid dibuang di Pulau Patmos. Dia hanya bersandar di dada Yesus, murid yang sangat dikasihi. Petrus boleh saja berjalan di atas air. Satu-satunya orang yang pernah berjalan di atas air Petrus, walaupun hanya beberapa menit, tetapi satu-satunya penulis kitab Wahyu adalah Yohanes murid. Tuhan Yesus memberkati.